Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran dari Bu Helda. Nah, masih seperti biasa, Bu Helda masih video ini terkait bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Namun materinya pasti berbeda. Hari ini materinya apa ya? Nanti kita lihat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kalian belajar dari video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, difahamkan ya, dan diridhoi tentunya oleh Allah. Kita doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Di video ini kalian akan belajar mengenai ada tiga. Pertama, kalian akan belajar mengenai kecap barang atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Kemudian akan belajar mengenai kecap pagawean, di bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Dan yang terakhir adalah kecap keayaan atau dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. Bentuknya seperti apa? Oke, cekidot ya. Pertama kita bahas kecap barang. Kecap barang apa sih? Kecap barang adalah atau awalnya eta kecap anu nuduhkeun hiji barang boh barang nyata atau konkret, atau barang ternyata atau abstrak ya, yaitu kata yang menunjukkan sebuah benda, baik benda yang nyata atau tidak nyata ya. Kata yang menunjukkan sebuah benda, baik bendanya nyata atau tidak nyata ya. Yang menunjukkan benda nyata atau tidak nyata ya. Contohnya, yang menunjukkan benda itu nyata, nuduhkeun barang nyata atau konkret. Pertama, ada kata meja. Meja itu nyata, terlihat. Kemudian kursi, gunung, walungan, jalma atau orang, pasar, kompor, minyak goreng, jeng sajabana atau dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya, botol, HP, jam tangan, jam dinding, itu bisa menjadi contoh sebuah kata benda atau kecap barang yang menunjukkan barang itu nyata atau konkret. Bu Helda akan contohkan dalam sebuah kalimat. Mang Udin nuju ngadambel meja. Nah, garis bawahi kata kerjanya adalah meja ya, jadi jelas. Yang kedua, Pun Biang nuju meser minyak goreng. Ibuku atau ibu sedang membeli minyak goreng. Urang teh kudu jadi jalma anu bager. Itu adalah contoh-contoh dalam sebuah kalimat. Ya, contoh kata kerja, contoh kecap barang anu nuduhkeun barang tidak nyata atau abstrak, abstrak. Ya. Contohnya naon? Abstrak itu berarti tidak terlihat, ya. Contohnya apa? Kanyaah. Kanya itu adalah sebuah kecap barang atau sebuah kata benda yang menunjukkan, kanya itu dalam bahasa Indonesia artinya kesayangan. Kesayangan nyata bisa dilihat tidak? Kesayangannya 1 kilo, kan nggak mungkin terlihat ya, nggak nyata. Itu bisa dirasakan saja. Jadi abstrak, tidak nyata. Kemudian yang kedua adalah kabisa ya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, kasedih, kalangenan, jeung sajabana. Contoh-contohnya seperti itu. Boleh contohkan dalam sebuah kalimat. Eta budak teh kanyaah bapana. Itu anak kesayangan ayahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalangenan ari teh main bal. Anu salajengna Bu Helda bade ngajelaskeun ngeunaan kecap pagawean atanapi upami di bahasa Indonesia mah nyaeta kata kerja.
Naon ari kecap pagawean teh? Nyaeta kecap anu nuduhkeun gerak atawa tingkah laku. Ya, gerak atau tingkah laku. Atau dalam bahasa Indonesia kata yang menunjukkan sebuah gerak atau perilaku. Contohnya naon? Contoh kecap pagawean. Contoh kecap berarti contoh kata. Kata itu biasanya seperti ini. Contoh kata kecap pagawean pertama adalah maca, sedang melakukan. Ya, gerakannya adalah melakukan membaca, tingkah lakunya sedang membaca. Maca, dibaca, nulis, ditulis. Katenjo, katenjo itu bahasa Indonesianya terlihat. Katincak, terinjak. Calik, itu duduk. Moyan, berjemur. Lulumpatan, berlari, berlarian. Cicing, diam, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kecap pagawean. Bagaimana kita mencontohkan dalam sebuah kalimat? Bagaimana kita mencontohkan kecap pagawean yang tadi disebutkan itu dalam sebuah kalimat? Contohnya seperti ini. Bapak nuju maca koran. Ya, kecap pagaweanna yaitu adalah maca. Kemudian yang kedua, nuju aya covid mah urang teh kudu mineng moyan. Ya. Kemudian yang ketiga, patlot teh teu kahaja katincak. Patlot teh teu kahaja katincak. Patlot itu pensil. Nah, ini yang tadi boleh sebutkan contoh kecap pagawean. Yang berikutnya adalah yang ketiga yang akan dibahas, yaitu adalah kecap kaayaan atau dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. Adalah nyaeta kecap anu nuduhkeun sifat atau kaayaan hiji barang. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia kata yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu barang. Contoh kecap kaayaannya atau kecap sifat, kata sifatnya adalah koneng. Barang itu atau koneng itu adalah warna. Maksudnya barang di sini menunjukkan warnanya warna kuning. Ya, menunjukkan sesuatu yang berwarna kuning. Keadaan suatu barang yang menunjukkan barang itu warna kuning. Kayas. Kayas itu merah muda atau pink, biasanya sebutnya itu pink, ya. Yang ketiga, judes. Judes itu biasanya hubungannya dengan sifat. Judes itu kayak orang kalau ditanya cemberut aja. Nah, itu judes biasanya. Pedit itu pelit. Bager itu baik. Letik, kecil. Pondok, pendek. Panjang, gede, besar. Sakedik, sedikit. Seueur, banyak. Jeung sajabana dan lain-lain. Masih banyak lah contoh kecap kaayaan lainnya. Kemudian bagaimana contoh kecap kaayaan dina kalimah? Contoh kecap kaayaan pada sebuah kalimat. Contohnya, Neng Iin nuju ngangge acuk koneng. Neng Iin sedang menggunakan baju kuning. Ari jadi jalmi tongsok judes. Ya. Putrina Pak Ujo meuni gelis. Gelis di sini tadi tidak ada di contoh, tapi boleh tulis ini. Gelis itu salah satu contoh kecap kaayaan. Nah, itu contoh-contoh dari kecap kaayaan. Yang berikutnya adalah seperti biasa, supaya kalian paham, ya, maka harus diuji dengan latihan. Latihannya akan Bu Helda nanti kirimkan, ya, di bawah deskripsi video ini. Di bawah deskripsi video ini, pembelajaran ini, di bawahnya ada link Google Form. Nanti kalian klik link tersebut, maka akan ditujukan kepada Google Form yang harus diisi, ya. Linknya Bu Helda kirim di deskripsi video ini, ya, di bawah di YouTube. Jadi semangat, ya, insya Allah kalian bisa. Dan ini Bu Helda pikir tidak susah kok. Kalian hanya
hanya mengisi aja ya. Oke, itu aja dari Bu Hala ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.